Saat ini, netizen di medsos sangat viral memojokkan Yusuf Kala karena potongan ceramahnya di Masjid UGM yang mengatakan bahwa ajaran Islam dan Kristen adalah sama dalam hal pembunuhan demi agama. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Jadi dia bilang kalau misalnya orang Kristen nih bunuh orang Islam itu pasti bakalan mati syahid. Ini kenapa agama gampang menjadi alasan konflik? Karena kedua-duanya nih, maksud dia Islam sama Kristen itu berpendapat mati atau newasin orang, maksudnya ngebunuh orang, itu tuh bakal mati syahid semuanya. Mau Kristen bunuh Islam, Islam bunuh Kristen, itu semuanya bakal mati syahid. Makanya kenapa konfliknya tuh nggak kelar-kelar gitu. Jadi dia tuh memandang bahwa di ajaran Kristen ada loh ajarannya kalau misalnya orang Kristen ngebunuh Islam nanti bakalan mati syahid gitu. Iya. Memang iya? Tentu tidak. Oh, iya. Jadi kan memang kalau di ajaran kami, di ajaran Kristen itu sama sekali nggak ada ajaran. Jadi Tuhan tidak mengajarkan untuk membunuh, karena kalau misalnya ya pasti umat Kristen tahulah 10 perintah Allah. Itu bahkan diperintah ke berapa ya aku lupa, itu jangan membunuh gitu. Terus juga ya banyak lah, intinya Tuhan tuh mengajarkan cinta kasih, terus istilahnya membalas kejahatan orang dengan kebaikan, dan intinya sama sekali tidak ada itu tuh udah bikin kamu kesel bunuh gitu, enggak. Bahkan ya ada salah satu ayat di Alkitab yang bilang kalau kamu menghunus orang dengan pedang ya intinya janganlah gitu loh, jangan membunuh. Kalau Itu tuh nggak pernah ajarin kamu Nggak bunuh pernah orang kamu mati diajarin. syahid gitu, enggak ya, tidak pernah seujung kuku pun. Jadi ya itu salah satu sayang aja sih sekelas Pak JK menafsirkan agama yang memang bukan agamanya dengan keliru dan menciptakan semacam takutnya perpecahan gitu kan. Jadi gak benar. Emang sangat disayangkan kenapa Pak JK merasa harus ngomong begitu ya. Dan sebetulnya harusnya tersinggung bukan cuma orang Kristen sih. Orang Islam juga harus tersinggung. Apa ada di dalam ajaran Islam bahwa kalau kita membunuh orang Kristen, ya kita akan mati syahid. Saya harus jujur tentang Islam. Dalam Islam ajaran tentang perang tuh ada. Ya, perang gitu ya, lawanlah, bunuhlah, itu ada. Dan itu dijalankan oleh Nabi Muhammad sendiri. Di era Nabi Muhammad sedang memimpin Islam, Islam itu si Nabi Muhammad jadi panglima perang. Memang diperintahkan berperang melawan mereka yang menzalimi orang-orang Islam ketika itu. Jadi dia perang melawan kaum jahiliyah gitu ya, bunuh-bunuhan ya. Nah, tapi tidak pernah dikatakan bahwa kita berhak, orang Islam itu berhak untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan kalau kita membunuh orang-orang Kristen, kita akan masuk surga gitu kan. Nggak ada. Berarti disalahartikan ayat itu. Ya, jadi kan terkesan diselewengkan. Yang harus diperangi oleh orang Islam adalah orang jahat. Kristen itu adalah agama masyarakat sipil di bawah yang mungkin dianggap nggak relevan kalau mengatakan bunuhlah lawan-lawanmu gitu ya. Sementara mereka sendiri adalah kalangan yang relatif lemah ya secara militer gitu ya. Kalau orang Islam kan emang udah punya pasukan, emang perang dia. Tapi tidak pernah dikatakan membunuh orang-orang yang beda agama. Nggak cuma Kristen gitu ya. Agama lain pun bukan untuk dibunuhi. Yang bisa diperangi oleh orang-orang Islam adalah Jahat.
yang jahat, kaum kafir. Kaum kafir tuh bukan orang Kristen, tuh bukan kafir ya. Yang jahat tuh adalah, kafir itu adalah orang-orang yang jahat yang menentang perintah Tuhan. Bahkan di kalangan Islam sendiri, kalau dia adalah Islam yang jahat, Islam yang mengajarkan hal-hal yang sesat, yang tidak sejalan maksud saya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, ya boleh diperangi kalau mereka memerangi orang Islam ya, dan boleh dibunuh. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah, ini ngapain sih Pak JK malah bilang bahwa kedua agama ini punya ajaran bahwa orang Islam disuruh bunuh orang Kristen disuruh bunuh orang Islam. Karena aku melihat netizen yang komentar juga ya Bang. Aku kan melihat ada netizen Muslim juga nih komentar. Dia bilang, itu mah ajaran Pak JK aja, saya juga Islam nggak pernah diajarin kayak gitu. Iya. Bahkan ada yang melaporkannya ke polisi. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Sesungguhnya, kalau kita berpikir positif, menanggapi ceramah Yusuf Kalla tersebut secara utuh, tidak perlu timbul kegaduhan, tidak perlu timbul sakit hati, dan tidak perlu tersinggung. Karena dalam ceramahnya itu tidak ada kelihatan niat Yusuf Kalla untuk menimbulkan kegaduhan. Tetapi niat murninya adalah mengajarkan bagaimana cara mengatasi konflik jika timbul konflik di negeri ini, bahkan di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin, bahwa bulan Ramadan ini alhamdulillah saya diundang untuk hadir di sini untuk bersilaturahim dan juga sekaligus beribadah dan memberikan beberapa hal yang oleh panitia diminta saya berbicara tentang perdamaian. Ada hadis Rasulullah yang intinya begini. Rasul bertemu dengan para sahabatnya dan Rasulullah bertanya, apakah ada di antara Anda mengetahui apa amal yang lebih baik daripada salat dan puasa? Sahabat berjawab, tidak tahu Rasulullah. Rasulullah berkata, amal yang lebih tinggi daripada salat dan puasa adalah orang yang mendamaikan orang yang berselisih. Jadi mendamaikan orang dalam hal ini tentu mempunyai amal yang tinggi. Karena itu kenapa Rasulullah artinya perdamaian itu hal yang sangat penting. Hal yang oleh Rasulullah memberikan bahwa lebih tinggi daripada salat dan puasa, sedangkan salat dan puasa adalah kewajiban. Itulah pandangan tentang perdamaian dari Rasulullah. Juga ada rumus mengatakan, tapi rumusannya mengatakan perdamaian itu adalah akhir dari konflik. Atau sebaliknya, konflik adalah akhir daripada perdamaian. Jadi kalau kita bicara perdamaian, tentu kita harus berbicara sebabnya, yaitu upaya untuk menghentikan konflik. Karena itu kita
perlu mengetahui kenapa orang berkonflik. Kenapa satu negara banyak konflik? Kenapa dunia sekarang dunia penuh konflik. Yang kita sedihkan ialah paling banyak konflik justru di negara-negara Islam. Kalau kita lihat di Indonesia, selama kita merdeka, itu kurang lebih ada 15 konflik besar di Indonesia ini. Konflik besar itu apabila yang tewas lebih 1.000 orang. Ada ratusan ribu. 15 kali di Indonesia saja. Dan hampir semua konflik itu menyebabkan begitu banyak orang kehilangan nyawa. Kita lihat dalam negeri dan juga di luar negeri hampir sama. Di Indonesia konflik yang terbanyak sebabnya karena ketidakadilan. Yang tidak adil pemerintah. Contohnya Permesta, PRRI, Permesta, DI, TII, kemudian Poso, Ambon, itu semua tidak adil sebenarnya. Di samping perang agama. Banyak lagi karena tidak adil. Ujungnya memang kadang-kadang politik, kadang-kadang agama, pada awalnya karena ketidakadilan. PRRI mengatakan pemerintah tidak adil kepada daerah. DTI Jawa Barat kan dulu dia pejuang. Kenapa yang pimpin kita bukan orang pejuang? TI di Aceh, memang pemberontak konflik. Kenapa Soekarno tidak menepati janjinya? Tidak adil. Ada juga konflik karena wilayah. Persoalan di wilayah. Contohnya kita konflik dengan tim-tim. Karena kita rebut wilayahnya. Dia ingin merdeka, hanya peranglah bertahun-tahun. Juga Papua. Konflik sekarang karena wilayah. Ada juga karena agama. Kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Indonesia tadi dari 15 konflik, 9 karena ketidakadilan. Artinya kalau Anda semua, anak-anakku semua menjadi orang pemerintah, pusat daerah, haruslah berlaku adil. Karena inilah menyebabkan keruntuhan. Apabila sedikit saja ada tindakan tidak adil atau susah rakyat, maka akan timbul konflik-konflik di wilayah-wilayah. Karena pemerintah harus bertindak adil dalam tindakannya. Karena itulah yang sebagian besar menyebabkan konflik dan mematikan, menghancurkan ekonomi kita karena konflik itu. Karena ketidakadilan. Agama kita juga mengajarkan kita tentang hal tersebut. Inilah pandangan yang sangat penting untuk kita semua berbicara dengan.
konflik sekarang ini ya antar negara Islam, Pakistan dengan Afghanistan, Yaman dengan Saudi, Sudan antara mereka. Sekarang Iran, dulu Iran dengan Irak 8 tahun perang, 1 juta orang meninggal. Libya. Jadi kita semua harus menyadari, wah, perang di negara Islam itu justru paling banyak. Padahal tiap kali setidaknya 17 kali menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa perdamaian. Kita menyampaikan keselamatan, Assalamualaikum, menyampaikan Anda selamat al-rahmati. Itu kita semua baru berdoa agar kedamaian kepada tersebut. Sekarang kenapa ini terjadi semua? Bagaimana ini dihentikan? Konflik itu. Konflik bisa dihentikan apabila kita mengerti konflik itu. Pengalaman saya dari 15 konflik ini, minta maaf, 15 di Indonesia, hanya 3 yang diselesaikan dengan damai. Hanya 3. 12 diselesaikan dengan operasi militer. Dan minta maaf, 3-tiganya saya yang selesaikan. Dengan ilmu logika saja, dan tentu keberanian. Waktu di Ambon terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang, kalau masuk daerah Islam orang Kristen dipenggal. Ribuan, hampir 5.000 orang meninggal. Hanya karena ia membunuh merasa syahid, hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal. Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya sudah masuk surga. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama, ya tentu pada saya masuk semua daerah itu. Orang bilang, jangan Pak, jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Sama, tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang. Dengan hanya satu kata. Bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut dia. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, Anda masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua bahwa kalian ini adalah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Di Malino. 3 hari damai. Jadi setiap konflik itu pertama harus Anda mengerti. Poso juga begitu. Saya katakan semua masuk neraka. Di lapangan saya bilang, saya kumpul pimpinan, Anda lah pemimpin nanti di neraka. Para pendeta, para kiai, para ustaz. Anda semua pemimpin neraka. Membunuh orang tanpa salah. Berhenti. Jadi kalau Anda ingin mendamaikan orang, pertama ketahui sebabnya. Jadi itulah, setiap perdamaian, setiap konflik di dunia bisa diatasi asal mengerti masalahnya agar seimbang dan ada suatu
perjanjian yang win-win. Jadi sekali bertindak adil lah. Karena 5-10 konflik di Indonesia karena tidak adil. Itulah harapan saya apabila kita bicara konflik. Karena sekali saya ingin ulangi, perdamaian adalah akhir suatu konflik. Dan konflik akhir dalam suatu kedamaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit disayangkan, tanpa dia sengaja dan tidak dia sadari, dia sempat lompat pagar. Dia kan beragama Islam, mengajarkan ajaran Kristen yang dia tidak pahami. Akhirnya ajarannya salah karena ajaran yang diajarkannya tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Hanya itu sebetulnya masalahnya. Dan memang saat ini sangat banyak saudaraku Islam yang mengajarkan ajaran Alkitab Kristen yang mengakibatkan timbulnya keributan antara Islam dan Kristen. Dalam Matius 15 ayat 24, Yesus menyatakan bahwasanya dia diutus hanya untuk Bani Israel yang tersesat, bukan untuk seluruh manusia, bahkan bukan untuk khusus umat Kristen. Bahkan janji keselamatan yang disampaikan oleh Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu khusus untuk Bani Israel pada masa itu, bukan untuk seluruh manusia, bukan pula untuk umat Kristen, abangku. Bahkan di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, yang bernubuat atas namanya dan bermukjizat atas namanya. Bahkan kepada orang-orang yang memanggil dia Tuhan, di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 itu, Yesus mengatakan mereka si pembuat kejahatan. Jika memang Bang Faruk salah, Bang Faruk memberikan tantangan untuk seluruh saudara-saudaraku Kristen, sebutkan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus berkata, "Aku adalah juru selamat untuk umat Kristen." Tidak ada itu, Bang, tidak ada. Jadi dengan kata lain, kalian seakan-akan berharap kepada sosok yang tak pernah menjanjikan pengharapan kepada kalian. Biru bidang, Nafika Yakso, free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, kita sebagai Kristen, marilah kita berpikir positif, berbuat baiklah kepada semua orang. Tidak perlu melaporkan Yusuf Kala ke polisi. Ampunilah dia, karena dia tidak tahu dan tidak sadar tentang apa yang dia lakukan itu. Marilah kita mengampuni, sebagaimana Yesus mengampuni kita. Tuhan memberkati. Terima kasih.